Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara Terah Haji Sambasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama-tama dan utama, tidak ada kata yang lebih mulia selain kita memanjatkan puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam seisinya. Dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, karena kita sekalian pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, nikmat iman, Islam, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kita memanjatkan sholawat untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya diberikan pada kaumnya, kaum muslimin wal muslimat pada yaumil hisab, nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, hari yang ke-11 atau 10 ini ya, kurang lebih yang ke-11 ya. Kita mulai tanggal 23 Maret kemarin ya. Sekarang tanggal 2 April 2023. Berarti istilahnya ini sudah memasuki babak final ke-20 besar, karena 10 besar sudah terlewati. Kemarin 10 besar itu dalam hadis disebutkan rahmatan lil alamin, yaitu awal Ramadan atau 10 awal Ramadan itu rahmatan lil alamin, atau bisa disebut bahwa Allah memberikan rahmat atau pahala yang dilipat gandakan oleh umatnya yang melaksanakan ibadah puasa. Awalu Ramadan rahmatan, awalnya Ramadan itu rahmatan. Wa wastuhu wa maghfirah, dan tengahnya itu ampunan. Tengahnya berarti tanggal 11 sampai 20-an. Nah, itu tengahan. Ini bisa dikatakan maghfirah, ampunan, yaitu segala dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita yakin, sangat yakin, memang manusia mempunyai sifat al-insanu mahalul khoto' wa nisan. Manusia itu tidak terlepas dari sifat lalai dan kesalahan, sehingga banyak dosa. Tetapi juga jangan kemudian mempunyai sifat salah dan lupa. Wah, ini sudah sifatnya manusia. Oh, salah, dosa itu ya biasa. Bukan seperti itu. Hanya sifatnya, sifat lalai dan salah. Kita berusaha bagaimana agar perbuatan-perbuatan kita itu tidak menjerumus ke dalam kelupaan dan kesalahan. Lalai lupa dalam arti lalai lupa yang positif begitu ya, termasuk salah-salah atau perbuatan-perbuatan yang salah yang seharusnya tidak kita lakukan. Saudara-saudara Terah Haji Sambasi, keluarga besar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Tadi sudah maghfirah, ampunan Allah.
Kemudian yang terakhir itu aid'un minan niro, bahwa orang yang puasa pada akhir Ramadan itu dibebaskan dari aid'un minan niro, yaitu bebas dari siksa niro, neraka, dibebaskan dari siksa neraka. Jadi ada 3, rahmatan, maghfirah, dan aid'un minan niro, atau dibebaskan dari siksa api neraka. Ini yang perlu diketahui pada kesempatan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Kemudian melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang ketiga. Yang pertama, kalau nggak keliru kita membahas masalah bahwa puasa itu merupakan rukun Islam. Ada 5 rukun Islam itu yang pertama. Kemudian pertemuan kedua kita masuk ke iman itu sendiri, berbicara tentang iman, tetapi belum tuntas waktu itu. Baru istilahnya saya berikan gambaran-gambaran bahwa orang iman itu tidak membeda-bedakan kedudukan, pangkat, seperti itu. Tetapi secara khusus pada kesempatan yang ketiga ini kita akan bahas ya, iman itu apa ya. Ini memang materinya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 183. Ini sebagai acuan kita, pembicaraan kita. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ada 4 hal ini yang kita bicarakan. Apa? Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita harus tahu kalau kita sudah diseru orang yang beriman itu yang seperti apa. Ya, kemarin sudah sedikit kita bicarakan kaitannya dengan puasa itu sebagian rukun Islam. Ya. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan dan tidak lain. Puasa itu adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, terah Bapak almarhum Haji Sambasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk bahwa wahai orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya materi ini pernah saya sampaikan di Masjid Nurul Atqiyah ya. Jadi yang pernah taraweh di sana, jadi sama ini ya, memang sama yang ada sampaikan. Pengen belajar ya, menyampaikan itu ya nganggo teori ya. Ya, jadi hafalan juga ini. Jadi yang saya sampaikan ini persis apa yang saya sampaikan di Masjid Nurul Atqiyah, yaitu kaitannya dengan iman. Jadi jangan dibedek nanti podo ning masjid ya enggak, memang di sana saya sampaikan seperti itu, di sini juga saya sampaikan masalah iman. Betul ya? Atau mungkin saya yang salah? Betul. Sekarang masalah iman ya. Dulu baru garis besarnya ya. Oh ya. Jadi kemarin istilahnya tataran atau tingkatan pertama itu berarti sedikit menyinggung masalah takwa. Ya tidak takwa, tapi urut-urutannya orang itu dari masalah orang beriman, berislam, mukmin, muslim, muksin, mukhlis, dan mutakin, atau orang yang beriman kemarin itu. Kemudian orang muslim, orang yang pertama orang yang beriman melaksanakan rukun iman yang ke-6, muslim melaksanakan rukun Islam, muksin itu orang yang senang berbuat kebaikan, muksin itu baik.
Mukhlis itu orang yang berbuat itu semua dari iman, dari muslim, dari muksin, itu semua didasari dengan adanya keikhlasan, mukhlisin, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisin. Nah, setelah semuanya itu dilaksanakan dengan baik, dari iman, kemudian muslim, muksin, mukhlis, tatarannya tinggi, mutakin. Kemarin sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kembali ke awal tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ini ada suatu hadis Nabi yang menyebutkan al-imanu bil qalbihi wa iqrarum bilisani wa amalu bil arkan. Ada yang tahu artinya, Mas Rehan? Ini uji ya. Nanti kalau bisa ini saya udah bawa hadiah ini ya. Artinya dia hadiah ya ini ya. Saya siapkan ini ya. Dan apa? Al-imanu. Ini pernah saya sampaikan di masjid ini ya. Oh, yang di masjid dulu harus ingat ya. Ya, enggak tahu nggak apa ya. Itu artinya iman itu membenarkan dalam hati, yakin dan seyakin-yakinnya dalam kolbu, dalam hati, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mulut, dan melaksanakan anggota badan. Nah, ini sepintas pengertian iman. Ya, iya kena sambel itu. Kena sambel lah. Ya, saya lanjutkan ya. Contoh yang mudah apa? Contoh yang mudah ya. Contoh yang mudah. Contohnya membenarkan dalam hati, misalnya bahwa puasa ini diwajibkan bagi orang muslim. Nah, kita beriman ya ngelakoni kan begitu. Oh, iman lakoni. Oh, bahwa puasa ini perintah Allah. Nah, dengan mulut kita perintah Allah. Buktinya di surat Al-Baqarah ayat 183. Nindake ya sahur ya buka tenan, aku jenenge iman. Ora kok aku ya iman karo poso kuwi. Ora nggon Al-Baqarah disebutke. Oh, aku ngomong iki bener ning nggon Quran disebuti ning ora poso. Wabil khusus ya ini ya. Bukan berarti puasa itu ya harus dilaksanakan bulan Ramadan. Ada perkecualian sebenarnya ya. Jadi puasa itu wajib bagi orang yang sehat. Nek nggak sehat sebenarnya diberi rukhsah atau beri keringanan. Jadi bagi yang sakit atau dalam perjalanan itu bisa diberi kesempatan untuk tidak puasa, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Kita ungkap sedikit, yaitu ayyamam ma'dudat. Kalau tadi disampaikan bahwa ayo orang-orang yang beriman diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tadi ayat berikutnya 183 dilanjutkan 184 itu ayyamam ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Hari-hari yang telah ditentukan itu ya di bulan Ramadan itu. Dan tidak bisa memilih, wah kok Ramadan itu sudah ditentukan, dan biasanya ya secara hisab maupun ru'yat itu 29 atau 30 hari. Itu belum pernah ya 28 hari ini itu. Biasanya kalau nggak 29 30. Nah, ini pada ahlinya ya, pada ahlinya yang bisa menghitung kalender Islam ya, kalender Islam. Ini harus sudah masuk bulan Ramadan, sudah habis bulan Ramadan, ini ada hisab, ada ru'yat itu. Kita manut orang-orang yang ahlinya. Nah, beberapa hari itu
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon awalan safaring faidatum min ayyamin ukhor. Dan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan kemudian tidak berpuasa ya, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang tidak puasa pada hari yang lain ya. Jadi bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan ya ini ya. Ya, tapi sekarang itu orang sakit ya seharusnya yang sakit yang beneran nih, seperti pilek, masuk angin ya sebenarnya sakit tapi nggak parah ya harus puasa itu ya. Agak mumet-mumet sedikit, tapi yang harus diinfus atau apa itu ya, yang mungkin harus dimasukkan obat-obat itu ya mungkin itu tidak puasa boleh. Atau dalam perjalanan yang susah sebenarnya. Perjalanan yang susah ini istilahnya kalau orang musafir itu dan mungkin ya ngelak atau rekoso. Mungkin kalau dulu perjalanan itu ya pakai jalan atau pakai sepeda ontel gitu ya, sepeda ontel atau ya pokoknya rekoso. Nah itu boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di hari yang lain. Betul ya, 184 ya. Itu ini saya sampaikan ini ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Wa 'alal ladzina, dan orang-orang yang berat melakukannya. Jadi orang-orang yang berat melakukannya ini sebenarnya tidak puasa boleh. Tetapi harus membayar fidyah, harus membayar fidyah. Apa itu? Memberi makan seorang miskin, memberi makan seorang miskin. Famang tatawwa khairun fahuwa khairullah. Dan barang yang siapa mengerjakan kebaikan maka itu lebih baik baginya. Ini maksudnya apa? Ini kalau dikaitkan dengan orang memberikan fidyah seorang miskin. Kalau orang miskin itu misalnya ya sehari itu habisnya 20.000 ya sehari ya. Misalnya orang miskin makan sehari ya. Kita kaitannya dengan puasa ya. Satu hari tidak puasa, nenek orang miskin misal 20.000 sehari ya kita harus memberikan 20.000 sehari orang miskin itu tadi. Oh ya, ini karena sudah mendekati ya, sudah mendekati maka saya akhiri. Kita lanjutkan ya, insya Allah kita masih dipertemukan pada minggunya akan datang. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mau kemana?